Proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB SMA SMK Negeri tahun ini diwarnai kisah pilu dari calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu dan orang tua disabilitas netra. Tak digolongkan masyarakat miskin, sang anak gagal diterima PPDB meski telah berupaya mendaftar lewat jalur afirmasi yang diperuntukkan bagi anak dari keluarga tidak mampu. Vita Azahra, remaja 15 tahun, anak pasangan suami istri tunanetra, Warsito dan Uminia, saat ini tengah bingung. Ia gagal diterima di SMA Negeri Kota Semarang melalui PPDB jalur afirmasi. Padahal kedua orang tuanya miskin dan tunanetra. Saat membuat akun, ia ditolak masuk melalui jalur afirmasi. Ia sempat mengurus ke Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Kota Semarang, namun tetap tak berhasil. Saya belum tahu masalahnya karena masuknya golongan P4 itu. Waktu saya verifikasi ke SMA 9 menyarankan untuk masuk jalur zonasi kalau enggak lewat prestasi. Habis itu saya bilang sama orang tua karena saya tidak bisa masuk jalur afirmasi, saya mengurus ke Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan, tapi Dinas Sosial sama Dinas Pendidikan tidak bisa karena itu sistem ke Dinas Pendidikan 1 kali, ke Dinas Sosial 2 kali. Kedua orang tua Vita yang tunanetra dan bekerja membuka panti pijat tunanetra di rumah kontrakannya di Tembalang, Semarang mengaku kecewa. Mereka meminta Pemko dan Pemprov Semarang memperhatikan nasib anaknya. Sebab jika harus masuk SMA swasta sebagai orang tua, mereka tidak mampu membiayainya. Apalagi penghasilan sebagai pemijat tidak tetap. Kadang ada, kadang juga tidak. Saya benar-benar belum mampu menjalankan untuk menyekolahkan anak saya ke swasta, itu berat gitu Pak. Sedangkan anak saya kepengennya SMA. Ya saya benar-benar kecewa itu Pak. Emang benar-benar kecewa kenapa saya kok nggak bisa masuk afirmasi. Sedangkan orang yang lebih mampu dari saya aja bisa masuk afirmasi gitu loh Pak. Pijet aja. Kalau pas lagi ada tamu pijet, ya pijet. Kalau enggak ya nganggur. Saya berharap mudah-mudahan anak saya bisa masuk ke SMA negeri dan mudah-mudahan pemerintah bisa lebih pedulilah kepada orang-orang disabilitas netra dan disabilitas lainnya. Soalnya kalau orang disabilitas itu kan memang orang termasuk tanggung jawab dari pemerintah gitu. Pangkal masalah tak lolosnya Vita untuk masuk SMA negeri melalui jalur afirmasi adalah penggolongan keluarga dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang masuk golongan P4 atau rentan miskin. Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia yang mendampingi kedua orang tua Vita mempertanyakan status P4 keluarga ini oleh Dinas Sosial. Bu Umi dan Pak Warsito itu harus masuk kategori ekstrim miskin atau P1 harusnya, karena di indikator itu kan ya nggak punya rumah, pekerjaannya nggak tetap, apalagi disabilitas ini sudah masuk semua. Tapi di data di DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial punya Kemensos, orang ini yang punya anak pengen sekolah di SMK negeri itu masuk P4. P4 itu orang yang tidak kategori miskin. Ini lucu ini, pendataannya gimana? Dalam aturan PPDB jalur afirmasi, siswa yang mendapat prioritas diterima di sekolah negeri adalah anak dari keluarga golongan P1, P2, dan P3, yaitu keluarga dengan kondisi ekonomi ekstrem miskin, sangat miskin, dan miskin. Pasutri Tunanetra Warsito dan Uminia berharap pemerintah bisa mengatasi masalah yang dihadapi anak sematawayangnya itu dalam mengenyang pendidikan. Dan data DTKS bisa diperbaiki lagi serta disesuaikan dengan kondisi sesuai fakta yang ada di lapangan. SMA itu dua-duanya dekat. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Miskin, ekstrim miskin itu Biasanya zonasi